Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi ya. Karena kemarin udah ketemu di praktikum. Untuk hari ini kita mungkin lebih teori dan mohon maaf salah ya. Dugaan saya kira teman-teman dapet yang FIK Lab. Kalau FIK Lab, oh silakan masuk dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti silakan ya. Bagi yang terlambat biasanya langsung join aja. Jadi nggak enak atau gimana langsung join aja dengan yang lain. Kemudian ini ya, jadi saya kira ini teman-teman kita ada di sana. Jadi teman-teman masih ada PC gitu untuk testing. Jadi karena kebetulan kita nggak ada PC, jadi nanti teman-teman ini aja ya testingnya yang kemarin kita hold ya. Kalau misalkan ada yang sudah coba, dicobakan untuk besok pas di lab ya. Jadi apa namanya diingatkan aja gitu. Oke, mungkin untuk hari ini kita lebih ke theoretical karena kelas teori ya. Nah, tadi mohon maaf ya, agak terlambat karena harus ke sini dulu. Dan juga mungkin teman-teman Jumatan ya, jadi mungkin biasanya saya nggak terlalu ini ya teman-teman ya, untuk rules kelas, bagi yang terlambat nanti langsung join aja gitu. Jadi nggak enak atau gimana gitu ya, karena hari Jumat juga maklum gitu. Kemudian kita masuk di algoritma dan pemrograman. Nanti kalau teman-teman lihat di leads ya, ada materi ya yang sudah di-share ya dari tim koordinator. Tapi ini saya tambahin aja sih teman-teman ya, yang lebih mendekati terkait dengan theoretical algoritma. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke, lah, nggak geser ya, bentar, bentar ya. Bentar dulu. Oh iya, oh yang ini. Oh iya, iya nggak apa-apa. Iya, Kevin kalau nggak salah. Nggak tahu, Kevin atau siapa? Ya, ada yang sakit gitu katanya. Nah, nanti kalau mau join sih bisa, teman-teman silahkan ya. Biasanya saya share ininya ya, linknya. Sebentar ya, nggak bisa geser. Oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ya ke materi, sebelum kita mengawali kelas, mumpung sudah banyak ya, kita mulai dulu kelas kita dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup untuk berdoanya. Kemudian mohon maaf ya teman-teman ya, kemarin itu kan ada presensi ya untuk yang kita kelas praktikum. Jadi tadi saya ambilkan sekalian presensinya. Nanti minta tolong ya sekalian diisikan gitu. Nanti mau tanda tangan aja kali ya biar lebih ini. Silahkan ya nanti sama kelas teorinya. Sebentar. Cek dulu. Bagi teman-teman yang kemarin hadir, maaf ya, itu presensinya baru saya bawakan. Kemudian, nah kita mungkin sedikit bahas teori. Nanti kalau selesai lebih cepat, lebih awal gitu, kita bisa udah bubaran lebih dulu, teman-teman. Saya juga bukan tipikalis yang suka ini kok, apa namanya, berbosan-bosan ria harus ini ya, di depan belajar gitu, enggak juga. Kita nikmatin aja, teman-teman. Masih semester pertama kan. Nah, untuk mata kuliah kita ya, algoritma mungkin sedikit perlu membutuhkan logika teman-teman ya untuk pembelajaran ini ya nantinya. Di mana nanti teman-teman akan meng-create ya, membuat suatu program menggunakan bahasa pemrograman sederhana. Di sini nanti kita akan mencoba teman-teman menghasilkan satu solusi dari permasalahan ya. Nanti ada beberapa jenis contoh kasus, misalkan ada sequence, urutan ya, paling umum, selection, looping, mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya, atau mungkin mengenal lah istilahnya saja gitu ya. Nggak harus sampai dalam, karena nanti kita belajar bersama. Kemudian ada struktur logika dasar. Nah, nanti misalkan sorting, pengurutan, teman-teman mungkin sering ya, misalkan pernah dulu diminta menggunakan Excel itu kan A sampai Z gitu ya, mengurutkan dari abjad awal yang paling apa urutan pertama ya sampai bawah itu misalkan sorting urutan searching ya. Nah, nanti kita akan coba kombinasikan struktur logika
untuk membuat suatu program atau sistem. Nah, di sini nanti gambaran ya teman-teman ya, pokok bahasan yang kiranya nanti akan kita ulas di kelas ya, ada pengenalan algoritma untuk pertemuan pertama, struktur logika, data variabel, operator, seleksi, perulangan, prosedur, fungsi, larik ya, sorting, searching. Nah, begitu-begitulah teorinya. Nggak apa-apa, nggak usah dihafalin. Nanti saya share materinya, tenang aja teman-teman. Nah, untuk kehadiran nanti kalau tidak salah kan teman-teman ada 16 pertemuan di mana nanti untuk sebentar, saya agak lupa. Jadi nanti ada teman-teman kalau untuk kelas teori itu ada kelas besar ya, teman-teman ya. Sudah tahu sistemnya. Jadi nanti teman-teman, mohon maaf ya saya agak di sini karena ininya agak pendek. Jadi untuk teman-teman nanti kita kan di pertemuan satu ya. Nah, nanti pertemuan kedua, kemudian pertemuan ketiga biasanya nanti diisi oleh dosen kelas besar, teman-teman. Jadi dosen-dosen Bapak Ibu dosen yang sudah doktor yang akan mengisi ya. Nah, nanti materinya konfirmasinya nanti coba ya kami komunikasikan sama tim dulu. Tapi umumnya biasanya pertemuan kedua dan ketiga pada katakanlah kita potong ya teman-teman ya. UTS itu nanti teman-teman di pertemuan 8. Nah, sebelum UTS biasanya si kelas besar itu ada di pertemuan 2 dan pertemuan 3. Nah, untuk yang setelah UTS-nya nanti biasanya teman-teman ada satu pertemuan. Jadi ketemu saya dulu di pertemuan 9, nanti pertemuan 10 dan 11. Tapi nanti kami konfirmasi juga ya sama dosen kelas besarnya, Bapak Ibunya bisa atau tidak gitu ya. Pak Deddy Samsyar insya Allah yang mengisi nanti. Nanti kami konfirmasi dulu. Kalau misalkan bergeser paling bergeser agak mundur atau gimana gitu ya. Nah biasanya ada kelas besarnya teman-teman. Berbeda dengan kelas praktikum. Kalau kelas praktikum biasanya ini ya tidak ada dosen dokternya, tapi biasanya dari kami. Nanti oh iya ini juga maaf lupa kemarin. Gini teman-teman, untuk yang praktikum karena kebetulan dibagi dua ya teman-teman ya. Nanti yang praktikum kelas sebelum UTS itu dengan saya. Setelah UTS nanti ada Pak Novi ya teman-teman ya yang memandu untuk kelas praktikum karena dibagi spare jadi dua gitu ya. Sedangkan untuk kelas teori insya Allah sampai akhir saya hanya saja nanti kita combine dengan kelas besar ke pertemuan gitu ya. Tadi kemudian nah untuk kehadiran total kan ada 16. Nanti berarti pertemuan 8 teman-teman ada UTS, 16 kemudian ada UAS ya. Nah, jadi ada 14 pertemuan teman-teman di mana nanti paling kaitannya dengan sistem kehadiran gitu. Kalau di saya pribadi sih sebenarnya mungkin saya bukan tipikalis orang yang strict ya. Jadi mungkin kalau kelas saya teman-teman udah pada hafal sih teman-teman. Jadi kalau saya biasanya lebih santai gitu. Tapi bukan berarti kelas saya style saya berlaku dengan dosen yang lain gitu ya. Silakan menyesuaikan ya. Kalau di saya makanya teman-teman kadang-kadang feel free aja to ask atau apa untuk asking atau kita diskusi gitu. Jadi teman-teman nggak usah kayak terlalu ini ya beban gitu. Dan mungkin ini aja sih sedikit kemarin ada sedikit yang cerita ya terkait dengan algoritma mungkin ya. Ada teman-teman yang backgroundnya memang mungkin suka coding ya atau mungkin sudah dari SMK belajar gitu ya. Jadi mungkin sudah istilahnya PD-nya lebih mantap ya, PD-nya lebih baik gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Mungkin saya pribadi sama dengan teman-teman ya. Saya juga dari D3, jadi terus belajar lagi, nambah-nambah lagi gitu ya. Dan di mana gini apa ya istilahnya? Kalau D3 memang kita lebih dituntut seperti skill ya teman-teman ya. Saya pribadi dulu pengalaman pribadi itu harus ada produk teman-teman untuk lulus. Jadi teman-teman harus create sesuatu, membuat sesuatu gitu katakanlah sistem ataupun aplikasi gitu ya nanti di akhir untuk tugas akhir tapi itu nanti tugas akhirnya maksudnya nah itu jadi kagak usah ini ya beban dulu nggak apa-apa nanti kan bisa sambil jalan gitu nah di mana nanti teman-teman agak sedikit berbeda mungkin ya dengan yang konsep S1 ya kalau S1 sedikit lebih teoretikal ya nah nanti teman-teman katakanlah kalau di lapangan di perusahaan si anak-anak teman-teman kalian yang S1 itu lebih ke manajernya ya. Nanti misalkan memberikan guidance atau istilahnya memberikan yang mandu teman-teman kaitannya, oh ini project tuh sistem development atau pengembangan sistem tuh harus gimana. Nah itu teman-teman yang dari S1. Nah nanti biasanya teman-teman yang dari D3 diminta untuk si developnya atau programmernya.
gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau saya pribadi dari pengalaman pribadi sih, jadi nggak mau mengecilkan ini ya teman-teman ya. Saya pribadi bukan seseorang yang apa ya jago coding atau BH-nya kuat banget di coding gitu. Karena justru gini, saya mikir ke teman-teman jadi jangan apa ya mentang-mentang komputer terus pikirannya kalau orang awam memang iya programming semuanya ya tentang coding gitu ya. It's okay kalau kalian apa ya kalau kalian ngerasa bagus di situ nggak apa-apa. Tapi nggak menurut saya pribadi dan dari banyak yang saya lihat nggak semua anak komputing itu juga bisa coding kali gitu. Jadi kenyataan dan itu saya juga gitu. Saya pribadi nggak terlalu kuat di coding, tapi justru karena ranah IT itu cukup luas, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari yang passionnya teman-teman. Katakanlah pada saat saya itu saya lebih milih kayak analisis gitu. Kebetulan saya ngambil kayak audit atau mungkin misalkan kemarin itu lebih kayak ini ya, karena saya nggak kuat strong di coding, saya lebih balik ke ini teman-teman, kayak semacam analisis tapi evaluasi pasca sistem development-nya. Karena kan setiap after system development tuh ada. Kenapa katakanlah kalau kita bicara mungkin soal komputer, kita nanti teman-teman akan dekat sama bisnis ya. Nah, di mana lagi-lagi kalau kita menginvestasikan sesuatu, produk katakanlah tadi ya sistem. Nah, itu kan ada budget di situ. Nah, ke belakangnya lagi, apakah ada value added atau nilai yang kita berikan buat perusahaan setelah adanya satu sistem tadi? Nah, itu juga. Nah, itu saya ranahnya ke back-nya malah di belakang ya, kayak evaluasi belakang gitu. Jadi teman-teman, kalau saya pribadi mungkin dari pengalaman saya pribadi, teman-teman yang mungkin nggak, kalau D3-nya memang teman-teman biasanya diminta ya, ada satu produk, saya juga menghasilkan satu sistem ketika untuk menyelesaikan TA-nya, tetapi ketika S1-nya, saya memang nggak ambil di sana, karena saya mikir ini bukan strong point saya gitu. Jadi teman-teman silahkan, it's okay kalau misalkan nanti mau melanjutkan extend studi, silahkan cari aja yang benar-benar passion teman-teman. Kan banyak tuh ranah IT, ada banyak ya. Jadi nggak usah ada project management dan project management kadang-kadang tidak jarang dikiranya cuma ini teman-teman sistem developmentnya. Nggak juga managing project itu juga IT gitu. Jadi teman-teman nggak usah kayak apa ya. Ya oke kadang-kadang ada orang yang ini ya maaf ya. Even di sini deh kenyataannya. Jadi ada yang istilahnya gini maaf ya teman-teman. Narrow minded. Jadi pemikirannya, oh IT itu cuma programming, developing system doang. Enggak, kenyataannya enggak gitu. Karena saya dibesarkan di dua kampus yang berbeda, dengan dua latar belakang berbeda. Yang satu agak sedikit ini teman-teman, apa ya istilahnya, agak apa namanya, yang agak old style ya. Jadi agak lama, di mana modelnya gini teman-teman, belajar based on buku modelnya, teoretikal banget gitu-gitu. Jadi apa ya istilah apa tuh namanya kalau ini ya monoton gitu teman-teman. Di mana nanti ketika saya ke kampus yang kedua di Jakarta, yang satunya di daerah gitu. Saya nggak usah sebut merek sih, kalau searching di PDDikti ada tuh teman-teman. Saya dari mana gitu. Nah, yang kedua di Jakarta dan di Jakarta itu ternyata pendekatannya lebih manajemen teman-teman. SI ya, karena SI ya teman-teman jangan lupa. Karena kan kemarin mungkin teman-teman waktu PKKMB saya ingat sempat diulas antara IT dan SI gitu. Sempat ada yang menanyakan ya, Bu Kaprodi SI yang menanyakan itu ya. Jadi dibedakan antara IT sama SI. Kenapa? Makanya kan ada irisannya itu. Nah, disitulah kenapa kita punya strong point sendiri. Jadi ini harapan saya memotivasi teman-teman. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Tapi memang untuk sebagai bagian ya paketnya memang harus ada tugas akhir, di mana teman-teman harus develop sesuatu. Bagian dari proses aja. Toh nanti teman-teman bisa ngikut passionnya teman-teman. Gitu. Oke, itu sedikit cerita aja. Nah, nanti untuk kehadiran nggak masalah ya. Sayanya sih, yang penting nanti teman-teman info misalkan ada yang nggak hadir atau apapun. Kemudian soal koordinator sama ketua kelas, saya belum dapat info. Siapa? Anyone? Salah satu aja nggak apa-apa. Mau yang putri atau yang putra. Nanti saya di info aja di Japri ya. Siapa gitu kiranya yang in charge. Jadi nggak harus ke WA group. Katakanlah nanti misalkan ada info apa gitu ya. Nanti saya biar lebih gampang. Teman-teman kan nanti bisa lewat PIC-nya. Nanti baru di apa namanya sounding ke teman-teman yang lain. Itu ya. Kemudian plagiarisme kecurangan nilai 0. Ini obviously mungkin karena ini ya teman-teman ya. Background kalau nanti hal ini tuh pengen kita buat belajar bersama sebelum kita menuju ke tugas akhir
Kalau tugas akhir nanti biasanya teman-teman diminta untuk mengumpulkan laporan ya atau karya ilmiah, di mana karya ilmiah itu nanti akan dicek plagiarisme kalau kesalahan kesamaan, maaf kesamaan. Jadi kalau bisa nanti misalkan ketika menuliskan ya, jadi dibiasakan kalau saya biasanya dari mulai penugasan teman-teman bikin katakanlah laporan tugas itu loh. Nah, itu kalau bisa pakai kata-kata sendiri. Jadi udah melatih membuat kalimat gitu aja. Oke, kemudian nanti ini kaitannya nanti kalau teman-teman bikin ini tulisan juga karya paper ya, senamika nih yang besok mau dilaksanakan tuh. Kalau teman-teman jadi panitia nanti kalau sudah semester berapa ingin join silahkan ya untuk seminarnya mahasiswa. Jadi teman-teman sebagai panitia biasanya. Kemudian gunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Nanti dibiasakan ya teman-teman ya. Kan kalau untuk sama temennya nggak apa-apa. Tapi kan nanti kita di dunia akademis. Kemudian sama ini. Yang agak jadi concernnya itu ketika sidang teman-teman biasanya. Ketika sidang itu karena kebiasaan ya. Teman-teman pakai bahasa informal gitu. Nanti ketika sidang hati-hati sih. Silahkan menggunakan bahasa yang baik. Karena takutnya Bapak atau Ibu dosen penguji misalkan kurang berkenan dengan bahasa yang informal tadi gitu. Oke, lanjut. Indeks penilaian standar ya dengan yang lain. Nanti biasanya by sistem nih teman-teman. Jadi katakanlah untuk nilai A lebih besar dari 85. Kalau di saya nggak terlalu strict teman-teman. Yang penting teman-teman aktif di kelas. Maksudnya dalam artian nggak harus aktif selalu menjawab. Tapi involve aja di dalam terlibat di kegiatan kelas. Untuk rinciannya seperti ini. Oke. Ini bukunya mirip dengan yang kemarin, tapi nggak apa, mix biasanya, nggak terlalu ini. Kemudian pengenalan algoritma. Nah, di sini untuk sebelum kita mengawali terkait algoritma, kita belajar biasanya tuh teman-teman ya, sebelum adanya yang ada di tengah nih teman-teman. Biasanya kita mengawali dari sini ya. Nanti biasanya memulai sebelum teman-teman akan TA, teman-teman, tugas akhir. Nah, tugas akhir itu teman-teman pasti ditanya, Mas atau Mbak, ini masalahnya apa? Gitu. Kok tiba-tiba katakanlah teman-teman mengajukan membuat sistem perpustakaan atau membuat satu sistem tertentu. Nah, sebelum teman-teman lahir ke ini ya, satu sistem masuk ke fase yang ada di tengah. Nah, teman-teman pasti diminta nih mengidentifikasi dulu masalahnya apa nih, gitu. Masalahnya apa? Dicari tahu dulu masalahnya. Habis itu, setelah kita tahu ya, teridentifikasi masalahnya, oh misalkan yang standar sih teman-teman ya, biasanya yang menjadikan fokus biasanya yang pada umum di apa ya istilahnya sebagai reasoning atau alasannya biasanya masih apa? Ada yang tahu? Yang standar buat alasan itu apa? Paper teman-teman, kertas. Jadi manually rata-rata sih ya. Tapi biasanya based on data bisa. Jadi teman-teman nggak harus selalu reasoning atau alasan masalah ini karena paper based. Kan tidak jarang sistem itu kenapa harus perlu ada sistem? Karena masih paper based Bu, gitu. Ataupun masih dicatat manual gitu, pakai Excel misalkan. Ataupun tidak jarang bisa juga sebenarnya dari ini juga teman-teman. Nanti ada semacam konsep business re-engineering ya teman-teman ya. Jadi ada satu proses katakanlah ya sudah berjalan sistemnya. Nah di sana sistemnya katakanlah sistem lama atau old system itu belum bisa mengakomodir kebutuhan saat ini. Katakanlah misalkan dulunya usernya cuma 100, sekarang oh udah banyak nih. Ternyata usernya udah lebih katakanlah lebih famous ya. Jadi kita ternyata user kita bertambah sampai 1000. Nah tentunya apakah si sistem tadi bisa menghandle dengan jumlah user yang lebih banyak? Nah kita lihat juga kan, kayak gitu juga bisa. Tuh upgrading gitu ya. Nah kayak gini masalah nih teman-teman. Jadi teman-teman biasanya menggali dulu apa yang jadi permasalahan, kemudian teman-teman nanti ajukan. Sebenarnya ke solusi dulu sih teman-teman. Solusi ini biasanya dalam bentuk satu format program komputer gitu. Akan kita cover ya, karena kebetulan kita dari SI ya. Biasanya akan di cover dalam satu program gitu. Nah, di sini cara mendeskripsikan masalah dengan komputer ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa nih sama dengan yang teman-teman pelajari ya. Nanti kalau misalkan tadi ya kita sudah mengidentifikasi masalahnya.
kita jabarkan dulu. Kiranya tadi ya, kan biasanya masalah itu bisa lebih dari satu juga. Nah, silahkan tuh kalau misalkan ada masalah difokuskan. Yang paling krusial, katakanlah, atau mungkin teman-teman juga bisa memakai skala prioritas. Masalah mana yang lebih darurat? Kalau nanti teman-teman di perusahaan besar biasanya kayak gitu. Karena nanti kaitannya sama budgeting, teman-teman. Mana yang lebih perlu untuk dikerjakan karena itu tergantung sama kondisi budget ataupun timeline. Nah, itu biasanya ada constraint ya. Ada tiga segitiga tuh, ada time, terus cost sama apa namanya? Biasanya ada ininya, tapi kita nggak bahas itu sih. Nanti teman-teman bisa cek, kemudian merinci langkah untuk menyelesaikan. Tadi ya, poin untuk mencari solusi. Kita mencoba, katakanlah brainstorming nih, solusinya apa ya kira-kira. Nah, kemudian setelah itu nanti teman-teman belajar nih. Salah satu step ini juga akan dipelajari nih teman-teman. Membuat sarana interaksi manusia dan komputer. Nanti ada kalau tidak salah mata kuliah IMK ya. Jadi sebelum nanti teman-teman terjun untuk benar-benar develop sistem, teman-teman bisa tuh membuat, kalau nanti teman-teman yang suka desain, UI UX, nah user interface-nya, oh tampilannya mau kayak apa nih, yang suka coloring dan sebagainya, nanti bisa nih optimal di mata kuliah ini. Gitu. Nah, transformasi masalah menjadi program komputer ya. Nah, nanti termasuk ini teman-teman. Urutan masalah tadi ya. Jadi kayak kita menentukan skala prioritas tadi ya. Kemudian bahasa yang dipakai biasanya nanti menyesuaikan. Kalau teman-teman boleh request, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada permintaan ya dari perusahaan gitu, biasanya nanti teman-teman mau nggak mau harus belajar lagi, atau kalau memang ada dana dari perusahaan, biasanya ada program semacam training dulu gitu. Kemudian konsep mesin dan komputer ya. Jadi digitalisasi dari solusi tadi. Ini ya, tadi. Nah, kita masuk ke algoritma nih teman-teman. Algoritma ini sebenarnya dari buku Arab ya teman-teman ya. Ini sejarah aja juga. Jadi buku Arab Abu Ja'far Muhammad siapa, saya juga nggak ingat lah. Nggak terlalu ini saya teman-teman, saya nggak apa ya, harus teman-teman ini juga ya, untuk teori itu nggak harus, tidak jarang karena gini, nanti untuk algoritma bisa aja nih teman-teman kita sepaket ya modelnya, nanti tergantung dari tim dosen ya. Tidak jarang karena kita sama praktikum itu biasanya hasil akhirnya bisa project. Jadi nanti misalkan teman-teman di akhir yang penting menyelesaikan satu project apa, itu nggak apa-apa gitu. Jadi kalau saya nggak terlalu, dan di kita kayaknya nggak based on teori banget. Yang penting teman-teman, saya lebih suka teman-teman nangkep key point atau kata-kata kuncinya aja. Jadi nggak harus ingat satu kata demi kata, nggak gitu. Nah, untuk algoritma seperti ini ya definisinya ya. Jadi nanti teman-teman menyusun ya satu langkah ya teman-teman ya, logika pemecahan masalah ya, yang sifatnya nanti terstruktur ya nanti ya, mengikuti mungkin ada bahasa pemrograman tertentu bisa juga, tetapi dia lebih kepada ini ya, urutan menyelesaikan suatu ini, kata kuncinya di sini ya. Nah, ini aspek tapi sebenarnya urutan pemecahan, logika pemecahan masalah, kata kuncinya cuma di situ. Jadi urutan logika pemecahan masalah itulah algoritma. Nah ini ya, urutan notasi. Jadi dia kata kuncinya sih urutan sih. Lebih ke seperti itu. Jadi nanti ada step by step yang teman-teman jalankan atau kerjakan ya untuk menyelesaikan permasalahan. By the way, ininya nggak nyala ya? AC-nya nggak ini ya? Ya, terima kasihnya sih harusnya tuh ditaruh di ininya. Ada nggak? Kan itu remote ini dulu. Bentar ya, saya telepon aja dulu. Ini. Bentar ya. Soalnya panas ya teman-teman. Tadi ada sih yang ke ini ya, ke sana. Kita saya telepon aja ini. Maaf ya.
Remote AC-nya bisa diantar nggak, Pak? Maaf, yang di 303 bisa. Bisa kita. Ya, nggak ada itunya. Maaf ya. Ada, wah kelasnya komplit nih teman-teman. Luar biasa, multi talenta. Bisa. Wah, terima kasih. Alhamdulillah. Coba, oke. Wah, mantap nih. Oke. Terima kasih, terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Tadi ya. Jadi tadi ya, urutan, jangan lupa ya, algoritma itu sequence, urutan langkah kerja penyelesaian suatu masalah. Yang paling sederhana, yang paling bawah, teman-teman. Nah, nanti di sini untuk algoritma, teman-teman bisa ya melihat beberapa katakanlah referensi untuk membuat notasi ya dari si algoritma tadi, si urutan penyelesaian masalah tadi. Apakah misalkan pakai opsi yang pertama, notasi 1 ya, teman-teman memanfaatkan kalimat deskriptif. Jadi pakai kata-kata gitu biasa, narasi. Nah, kemudian yang kedua ada diagram alir, flowchart teman-teman. Kemudian nanti ada ininya ya, kalau flowchart itu nanti teman-teman ada ketentuannya. Jadi simbol apa merepresentasikan apa gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga ada pseudocode. Nanti kita lihat pseudocode-nya. Kemudian untuk contoh masalah, misalkan ya teman-teman diminta menghitung luas segi 4. Gimana nih kalau pakai poin nomor 1, ada yang mau coba? Menghitung luas segi 4. Bagaimana cara menghitung luas segi 4? Ada yang mau mencoba? Pakai deskriptif? Ada yang mau coba? Atau pakai kata-kata boleh? Nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Berapa kata gitu, berapa kalimat gitu maksudnya. Ada yang mau coba? Anyone? Luas segi 4, teman-teman. Apa? Segi 4-nya kayaknya nggak di ini ya, persegi panjang apa itu ya, nggak masalah deh kayaknya. Persegi atau persegi panjang, yang penting segi 4. Ada belah ketupat dan kawan-kawan, pilih salah satu aja. Silahkan, ada yang mau coba? Mbak atau Mas? Bagaimana? Ayo, nggak apa-apa. Iya, silahkan. Nggak apa-apa. Sebutin aja pakai kata-kata. Nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu, biar dikenal. Tuh, nanti terkenal tuh, Mas. Iya, cari caranya, menghitung luasnya. Nah, rumusnya gimana? Ya, rumusnya aja deh yang gampang. Rumusnya. Gimana? Ada yang lain? Mbak atau Mas? Yang lain? Boleh? Nggak usah terpaksa deh. Boleh apa? Kalau ingat boleh deh. Apa? Mas siapa? Mas Azhar. P kali L. P kali L, P-nya apa? L-nya lebar. Oke. Jadi misalkan ya teman-teman ya. Nah, di sini kan segi 4. Jadi segi 4 itu teman-teman terserah ya. Tadi ada belah ketupat, ada persegi panjang, ada persegi. Katakanlah kita ambil salah satu sampel ya. Tadi persegi panjang. Nah, kan menghitung luasnya ada yang dengan, kalau untuk persegi panjang misalkan panjang kali lebar. Nah, untuk yang persegi kan tadi ya, sisi kali sisi dan sebagainya. Kemudian belah ketupat dan kawan-kawannya itu ingetin lagi. Nah, itu contohnya nih teman-teman. Coba ini teman-teman, ada kasus. Contoh algoritma sederhana. Jadi, misalkan terdapat dua buah gelas ya, ada si A, si merah ya, sama si B yang si biru.
Misalkan kita diminta dari permasalahan ini untuk ini ya, menukar isi air ke dua gelas. Misalkan si gelas A diminta yang tadinya merah diminta menjadi biru, kemudian si biru ini menjadi merah. Anyone? Ada? Silakan. Bagaimana? Kalau tadi kan kita bicara soal luas ya. Kita geser kalau teman-teman dikasih kasus seperti ini. Pakai deskriptif dulu aja tadi, pakai kata-kata. Sok, silakan. Tadi Mas Azam silakan ya. Nama sama nimnya ditulis, nanti saya foto untuk poin keaktifan. Silahkan ya, nama sama nimnya ditulis di papan tulis saja. Silahkan yang mengikuti jejak Mas Azam untuk mencoba memberikan satu apa ya tadi notasi deskripsi dari kasus ini. Coba. Nama sama nimnya ya Mas ya. Silahkan yang lain mau mencoba bagaimana cara memindahkannya. Pakai kata-kata aja, apa nggak usah ditulis. Silahkan Mas. Boleh? Boleh? Silahkan Mas, nama sama nimnya ya, dicatat. Oke. Iya, silahkan. Boleh? Silahkan ya, dicatat nama sama nimnya ya. Jadi benar teman-teman. Kita menambahkan secara sederhananya, teman-teman tentunya nambah satu gelas lagi ya. Biar lebih gampang. Nanti kita lihat step by stepnya. Nimnya lupa ya. Coba nanti contoh aja. Ini ya. Nah ini. Di bawahnya aja Mas. Apa itu? Sama aja deh. Nah, yang penting dicatat. Gak apa-apa masih maba teman-teman. Ntar juga ingat. Karena sampai terakhir ya, sampai tugas akhir biasanya teman-teman harus pakai NIM. Oke, Mas Dimas. Nah, bentar dulu, jangan balik dulu, bentar dulu. Nah, ini ya, coba di apa namanya dijelasin stepnya tadi ke teman-teman. Boleh. Bagaimana? Pindahin dulu ke C, Bu. Yang warna merah. Nah, baru itu kan A kosong dong. B-nya pindahin ke A. Oke. B-nya pindahin ke B yang biru. Oke. Terima kasih ya. Tinggal situ. Oke. Ini ya teman-teman ya. Jadi kita menambahkan logikanya. Menambahkan satu gelas baru nih teman-teman ya. Jadi kita tuang dulu, tuangkan air ya, A ke C. Nah, baru ya. B ke gelas A. Kemudian tuangkan C ke gelas B ya. Jadi tukeran aja sih, tapi kita nambah. Jadi nggak ada restriction teman-teman. Dalam artian nggak boleh nih nambah. Nggak kan nggak ada ketentuan gitu. Oke, keadaan akhir seperti ini ya, sudah tertukar. Oke, nah tadi ya representasi tadi ada flowchart, ada pseudocode yang lainnya. Ini tadi teman-teman, untuk notasi ya tadi ya. Misalkan tadi ya, yang kasus segi 4 tadi ya. Jadi kita memberikan satu nilai tadi ya, dengan kata-kata teman-teman, misalkan ya, menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai. Jadi nanti teman-teman cara penulisan untuk poin notasi pertama terkait deskripsi tadi ya, pakai deklarasi deskripsi atau narasi tadi, teman-teman bisa membuatnya seperti ini ya. Jadi kalau bisa nanti dibuat kayak struktur mirip-mirip ketika ini teman-teman. Kalau kita akan menuliskan dalam satu program ya. Jadi teman-teman melihat dulu tadi ya, katakanlah menuliskan dulu ya permasalahannya dulu, baru deklarasinya. Nah misalkan ya, nanti teman-teman memerlukan beberapa variabel, misalkan tadi ya, si luas, panjang, dan lebar, di mana si variabel tadi kita akan cover dalam ini ya struktur bilangan bulat gitu. Nah deskripsinya ini adalah step by step urutan langkah. Masukkan nilai lebar dan panjang ya, panjang lebarnya, kemudian baru dihitung luasnya. Kemudian ditampilkan value luas. Ini agar mendekati nanti teman-teman ketika implementasi di dalam bahasa kode gitu. Notasi yang kedua, ada yang kenal ini apa? Flowchart. Oke. Flowchart mau menjelaskan yang ini gimana? Silahkan, saya beri kesempatan. Silahkan menuliskan namanya juga kalau ada yang mau coba. Untuk yang ini, silakan Mbak, boleh?
kalau di atas tuh apaan sih gitu dibacanya? Boleh? Silahkan dijelaskan ke teman-temannya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng. Mhm. Panjang sama lebarnya. Mhm. Itu ini rumusnya kan. Menghitung apa? Rumusnya. Mhm. Terus habis itu outputnya itu hasilnya. Mhm. Itu udah selesai. Ditampilkan selesai ya. Oke, silahkan nama sama NIM-nya ya, Mbak. Jadi dibaca aja teman-teman. Tapi nanti kita akan ada ini ya. Di sini tuh notasinya ini adalah mungkin karena teman-teman belum pada familiar ya. Ini adalah notasi start ya. Ini start N-nya ya. Biasanya ada kata mulai dan selesai. Dimana di sini ya. Biasanya untuk inputan ya teman-teman. Dan di sini pemrosesannya baru di sini kebetulan tadi yang menampilkan ya. Kita lihat nanti untuk rinciannya sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat bersama ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman diminta membuat flowchart, saya kurang tahu. Nanti ada lagi nggak kayak PBO gitu teman-teman. Jadi ada pemrograman berorientasi objek. Nanti paling akan diulas lagi ya. Nah, semester 3 mungkin teman-teman biasanya. Karena agak lebih dalam lagi. Nah, nanti teman-teman akan dikenalkan ya dengan simbol ini. Ini untuk pengenalan aja teman-teman. Jadi misalkan ya di sini ya ada terminator, ini start dan end-nya, kemudian nanti flow. Tadi ya garisnya saya lupa. Jadi ada flow teman-teman. Antar ini ya, masing-masing komponen ini ada flow ya. Jadi menunjukkan jalannya ya. Proses itu akan berjalan dari mana ke mana gitu dengan alur panah tadi. Kemudian ada preparation, ini jarang sih teman-teman. Paling yang sering dipakai proses, input, output gitu ya. Kemudian predefine ini juga kalau ada, decision ini juga sering. Kalau teman-teman nanti biasanya ada percabangan ya, yes or no. Nah, ada opsi dua bercabang gitu biasanya teman-teman manfaatkan decision. On page connector jarang sih, sama off page jarang. Nah, ini contoh flowchart-nya teman-teman. Ada yang mau menjelaskan lagi? Apa nih? Ada dua. Boleh? Mau coba? Ada lagi? Silakan Mas. Boleh? Kalau yang sebelah yang kiri atau kanan boleh pilih. Yang kiri boleh, kanan boleh. Silakan. Boleh? Silakan. Hah, boleh. Yang mana? Atau dua-duanya juga boleh diborong karena sudah berbakat. Silakan, silakan. Jadi mau input bilangan apa aja masuk ini. Nah, ini persegi itu memang proses. Itu ada proses, ini input, proses, kita sini ada output ya, teman-teman. Sebelahnya? Boleh, silakan. Mulai lagi dari start, ini masalah decision. Jadi pembagian antara itu yes ya atau no. Kalau misalkan dia yes, berarti dia cetak misal apakah A bisa sama dengan. Misal 10 bagi 2 barengan cetakan genap atau ganjil. Berarti kalau yes berarti genap, kalau tidak berarti tidak. Decisionnya ya teman-teman yang tadi diamond. Silakan Mas nama sama nicknya ya. Nah ini ya teman-teman. Jadi tadi saya satu hal yang saya agak lupa kasih tahu ya. Jadi kalau di dalam sistem komputer mirip ya dengan mesin ya teman-teman ya. Cara kerjanya di mana biasanya kita ada input di tengahnya. Jadi ada ini ya. Pasti itu biasanya sering. Jadi pasti ada ini ya. Input dulu. Nanti pasti ada tadi yang disampaikan nanti ada prosesnya teman-teman. Habis itu pasti ada output ya. Nah ini mekanisme ini berlaku terus teman-teman untuk di kita ya di komputerisasi sistemnya seperti itu. Biasanya kita lihat kita ceknya inputnya apa dulu deh. Baru nanti proses yang akan di dalamnya katakanlah si komputer ya yang akan melakukan. Nah nanti katakanlah contoh output apa? Report laporan misalkan. Jadi teman-teman katakanlah tadi ya inputnya misalkan apa nih? Pertama dari kemarin belum ada ya yang di buku saya. Oke, kadang ini sama kelas soalnya. Kemarin saya sempat kenalin ini teman-teman. Ada data. Nanti kalau teman-teman dikenalinya di konsep pengenalan TI maksud saya soalnya. Jadi ada data nih teman-teman. Data ini adalah ini ya. Data faktual ya, fakta. Fakta. Nah, di sini sebagai inputan, katakanlah misalkan nilai IPK teman-teman. IPK teman-teman. Habis itu nanti kita tambahkan ya, misalkan sama kalau ini ada
nih nama teman-teman. Kemudian kita proses ya, kita akan menghasilkan satu informasi ya. Oh, si A dari TK ini, nah, kaitannya ada kayak semacam konteks ya teman-teman, ada segitiganya. Jadi dari data di sini kemudian naik lagi informasi maksudnya, habis itu di sini ada knowledge ya, habis itu di sini ada wisdom. Nah di sini nanti setelah kita tadi dapat data, naik lagi diolah jadi informasi. Nah informasi nanti akan menjadi knowledge-nya misalkan ini teman-teman, tadi teman-teman punya nama, punya nilai IPK. Nah nanti akan diarahkan misalkan ya teman-teman akan nilai teman-teman yang bagus gitu ya, misalkan itu nanti kita tentukan menggunakannya bisa apa, atau misalkan teman-teman pengen profiling, oh teman-teman bisa nih bekerja nanti untuk job ini ya, classification ya teman-teman bagus misalkan di bagian code ya, codingnya bagus nih, nah nanti teman-teman bisa dapat reference job untuk yang developer atau pegawai engineer dan kawan-kawan gitu. Nah kemudian sistem ini lihat ya level naiknya, kalau misalkan nanti ada kayak semacam untuk ini ya penempatannya misalkan teman-teman itu cuma dinaikkan aja sih user ya, ada suatu katakanlah misalkan ya langkah tertentu setelah kita menentukan tadi ya, misalkan akhir ya dari 1 sampai 5 knowledge, nanti teman-teman kan langkah berikutnya apa. Itu cuma sekilas saja teman-teman, bukan bagian dari kita yang kita pelajari yang ininya. Flowchartnya sudah, kita masuk ke notasi ketiga nih teman-teman. Ini adalah pseudocode. Ini saya hapus aja tadi ya. Ke depan ya. Pseudocode-nya bentuknya ya, pseudocode-nya ya. Pseudocode di sini ada macam-macam. Bentuknya mirip dengan yang tadi. Di mana untuk struktur pseudocode di sini ya teman-teman ya, mirip dengan tadi ya. Nggak jauh berbeda, hanya saja teman-teman bisa melihat ya. Di sini perbedaannya ya teman-teman ya. Bentuknya tidak lagi naratif, tetapi lebih sedikit berbeda ya. Jadi di sini input, ini ada inputan, jadi kita kategorikan tadi dengan 3 classifier tadi ya. Klasifikasinya ada input, proses, dan output ya. Di mana si input tadi apa? Nilai panjang. Kemudian inputnya satunya lebar ya. Kemudian kita hasilkan nilai luas. Panjang kali lebar dengan output keluaran apa? Luas. Ini yang pseudocode teman-teman. Nah, ini program ya. Deskripsi program, perwujudan implementasi teknis algoritma. Jadi teman-teman tuh sudah membuat nih algoritmanya kayak apa nih? Nanti teman-teman implement atau merealisasikan rancangan algoritmanya tadi ke dalam komputer. Ini cuma teoritis saja teman-teman, nggak usah di itu, skip saja. Nah ini ya pemecahan masalah intinya teman-teman. Saya skip aja ya, langsung yang ininya aja. Nah ini ya program yang baik teman-teman. Program yang baik di sini sebaiknya teman-teman ini ya. Nanti kalau bicara soal mengembangkan program, harapan saya yang sering kita apa ya istilahnya bisa teman-teman latih dari awal ya. Tidak jarang jadi ketika praktikum, misalkan ya ada diminta ya teman-teman membuat latihan tertentu. Nah itu misalkan teman-teman kasih screenshot, itu biasakan dikasih keterangannya. Someday nanti teman-teman nanti ya, kalau teman-teman akan menjadi developer atau programmer gitu ya, nggak harus juga. Tapi nanti teman-teman diminta membuat suatu book ini ya, semacam tutorial book atau apa ya semacam buku panduan dari si sistem itu, teman-teman bisa nih mendokumentasikan sistem tadi. Karena tidak jarang misalkan ya katakanlah nanti teman-teman di company A, misalkan teman-teman dapat nih apa ya semacam kayak ini ya apa namanya promosi untuk pindah ke departemen tertentu. Di mana misalkan tadi teman-teman sudah mengembangkan di sistem di departemen A. Nah harapannya nanti timnya atau teman-teman yang lain yang melanjutkan aplikasi tadi bisa memodifikasi atau mengembangkan lanjutan. Jadi harapan saya ini yang cukup penting ya dalam mendokumentasikan ya katakanlah apa yang teman-teman sudah kerjakan itu sering dibiasakan. Dari praktikum itu nanti udah terbiasa. Terutama nanti hasil produknya pas TA teman-teman. Kelihatan sering karena
agak sering ya teman-teman ya jadi masalah dari teman-teman D3 itu ketika membuat laporan tugas akhir. Jadi untuk oke nggak masalah screenshotnya bisa screenshot terus. Tapi screenshot ini maksudnya apa? Nggak ada keterangannya teman-teman. Itu yang sering-sering ditemui gitu. Padahal di situ kan teman-teman harus menjelaskan, oh si user harus menginputkan username dan password. Ya kalau kalian kan orang komputer, lah kalau orang-orang awam paham nggak kayak gitu? Ya mungkin orang-orang yang Gen Z yang apa ya istilah generasi yang sekarang oke. Tapi kan ada beberapa orang juga mungkin yang tidak terlalu familiar dengan IT ya. Jadi harapan saya mungkin teman-teman yang berlatar belakang IT tidak jarang nanti ketika di dalam istilahnya dunia sosial kita kan nggak selalu ya semuanya tahu terkait istilah komputer. Jadi teman-teman ketika nanti misalkan ya dalam menggunakan bahasa narasi bisa melatih melalui kayak mengerjakan tugas gitu. Itu melatih sih teman-teman. Tuh, ini tadi ya algoritma hanya dirangkum aja sih. Misalkan ini ada yang mau mencoba membuat mie menariknya sebelum kita nanti closing ya. Nah, silahkan algoritma membuat mie. Silahkan Mas. Oke, kata-kata boleh deh atau mau di atau mau pakai flowchart boleh pilih salah satu tadi ada 3 notasi ya. Beda-beda boleh. So, bebas mau kan 3 kita tadi belajar 3 ya ada pseudocode ada apa tadi flowchart ada yang pakai ini ya deskripsi sok mau pilih yang mana apa mau atau apa yang mana boleh boleh ada 2 jadi harus beda ya yang satunya apa flowchart kayak yang satunya pakai yang mana kan tadi kita belajar 3 silahkan si algoritma ini ya membuat nih silahkan. Ada yang mau coba? Kalau ada yang sudah mau coba lagi silahkan ya teman-teman untuk nambah poin. Boleh. Yang mana Mas? Yang teks boleh? Sok. Ditulis boleh sambil ngomongin ke teman-teman boleh. Cara membuatnya gimana? Gimana algoritmanya membuatnya? Apa? Kalau algoritma membuat ini membuat piring goreng. Boleh? Enggak usah tanya-tanya. Kalian sambil bareng berarti nanti kita coba ada yang menjelaskan teknik cara membuatnya yang enak menurut versi Mas siapa ini? Oke. Oke, ya. Silakan ya nanti sama-sama dimasukkan. Ada tadi yang mau menjelaskan? Boleh, boleh Mas pakai voucher. Nggak apa-apa nanti ada kata-katanya nggak apa-apa. Karena memang ini ya nggak terlalu kayak yang tadi ya rumus gitu. Boleh. Silakan. Jadi kita ada 2 versi nih teman-teman. Dari sisi membuat mie dengan voucher dan membuat mie dengan pakai ini ya. Silakan. Dihapus aja deh. Nggak apa-apa dihapus aja. Kata-katanya yang tadi. Yang kayak tadi, nih, yang tadi boleh yang kayak ini nih. Tadi contohnya kita lihat bareng biar kita bisa mengingat ya. Contohnya seperti ini. Notasi pertama, masalahnya apa, kemudian deklarasinya apa, terus baru notasi yang saya dapat paling mendekati yang poin pertama ya teman-teman. Notasi 1. Itu cuma paling nggak tulisannya pokoknya nggak bakal putih boleh deh. Karena berdua boleh.
Ada mie, kan ada mie panci, kita butuh kasih sendok, satu ya. Itu benar dari mulai apa tadi nyiapin panci dan sebagainya. Boleh? Oke, silakan dijelaskan ke teman-temannya bagaimana algoritma. Deklarasinya ada mie, panci, sama air. Isinya ada masuk yang air ke dalam panci, masukkan ke panci, masukkan bumbunya, Sudah selesai ya, tinggal disajikan. Oke, silakan apa tadi? Ya, terima kasih ya. Nah, nanti itu adalah percobaan teman-teman ya. Nanti saya masuk ke sini aja teman-teman. Nah ini ya, ini ada penjelasannya teman-teman. Tapi agak panjang sih. Nah nanti contohnya seperti ini teman-teman ya, sudah dibuat. Nah ini ya tadi ya, yang masalah tadi ya teman-teman ya. Jadi tadi kan kita punya masalah, terus kita punya solusi ya tadi ya. Di dalam mana nanti teman-teman dari algoritma ini nanti teman-teman akan implementasinya adalah komputer. Ini kayak resume aja teman-teman. Nah, mengapa harus belajar algoritma nih teman-teman? Nah, kalau teman-teman ingin ini ya, melanjutkan perjuangan Bapak Facebook, Bapak Gojek, nah ini silahkan ya nanti yang ingin terjun di dalam algoritma pemrograman lebih lanjut. Nah, nanti ini kaitannya dengan kalau teman-teman bekerja di ranah startup. Nah, nanti untuk latihan, silahkan ya dicoba. Boleh nih, kan kemarin kita belajar ya, menggunakan 3 buah bilangan bulat. Mau samakan kasusnya apa pilih sendiri-sendiri? Samakan? Boleh. Kalau sendiri-sendiri boleh saya juga. Kayak tadi ada mie atau teman-teman mau ngapain itu boleh. Nah, kalau kita samakan ini ya, jadi kan kita tadi belajar 3 rotasi. Nah, silakan ya teman-teman. Kemarin kan sudah ada yang coba ya untuk praktikannya untuk menjumlahkan 36 bulan. Coba dari praktikan kemarin, ini ya soalnya ya. Ini nih teman-teman yang kemarin, silakan ya. Dari ini coba di cover dari kedua mirip, kedua contoh mirip. Tapi kita tadi kan mengenal 3 ya. Silahkan coba kalau ketiga notasi tadi ya, nanti seperti apa gitu.
bentuknya biar teman-teman lebih kenal. Oh, cara kalau di dalam kotak seperti ini. Kemudian tadi ya, notasi yang pertama untuk narasi atau diksi seperti ini, kemudian sama pseudocode yang mendekati tadi ya, yang dari kelas yang pertama. Jadi biar lebih kenal aja. Oke, saya kira demikian untuk kelas kita hari ini. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau misalkan ada kesalahan kata atau wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti filenya saya share teman-teman di list ya kalau diperlukan. Makasih ya teman-teman ya. Iya, ada pluginnya. Jadi kayak boleh deh mas, nanti ini ada ini nanti coba saya diskusi aja. Ini gimana mas? Oh iya, oh iya teman-teman, sebentar ya, maaf. Berarti minggu depan kan ada kelas besar ya, 2 sama 3. Nanti siapa tadi yang si IC kelasnya bisa WA saya, nanti biar saya infokan. Maksudnya Bapak dari Samsuarnya panggil langsung kayak gitu. Jadi yang memastikan teman-teman.
Contohnya kayak gini. Open source berarti. Web page kalau mau teman-teman bikin ini tadi ya flowchart biar langsung ini teman-teman. Pakai aja ini sebentar ya. Pakai Draw.io bisa kan? Yang paling Visio boleh, tapi Visio kan kalau nggak punya lisensi kasihan. Draw.io. Nanti saya kasih aja ke Mas Wahyu ya linknya nanti kalau teman-teman butuh. Nah ini nanti langsung aja teman-teman create diagram. Ini kalau mau bikin, ini flowchart ini kayak gini. Tapi nggak usah yang ribet, nanti yang kosongan aja. Nah ini, tapi nggak usah yang bikin kayak gini teman-teman. Dikosongin aja. Nanti dari sini kayak tadi aja. Cuman yang kayak gini. Tapi pakai ini apa toolsnya? Boleh, boleh pakai apa? Ada. Kita belajar itu lagi. Yang saya kan udah nyelesain yang program hitung luas yang itu. Ada itu kan suruh buat keterangan setiap fotonya itu yang dikasih. Jadi dikasih keterangan aja kayak cuma Keterangannya itu narasi di aja. fotonya ini atau Di bawahnya. Jadi kan kita kasih screenshot tuh. Nah di bawahnya tuh kasih keterangan aja. Oh ini tadi menghitung misalkan kasih. Habis itu di bawahnya misalkan itu mendeklarasikan panjang apa lebar luas, terus itu diminta input apa misalkan gitu kan ya. Kayak gitu doang. Cuman kayak membiasakan. Tolong cekinnya ini soalnya kan sebelumnya saya belajar yang dari saya beda. Masih diskusi. Jadi agak bingung apa. Oh iya enggak. Ya, asal udah ditesin belum? Udah. Nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak apa-apa mbak. Atau ini nggak apa-apa ya. Hari ini yang dikasih itu dikumpul juga berarti. Ntar di pertemuan berikutnya. Di pertemuan juga nanti dikumpul aja. Biasanya saya seminggu sih. Biar teman-teman agak ingat aja ya. Jadi kalau yang udah ngerjain mungkin lebih itu ya. Buat latihan aja. Ini ngumpul tugasnya semua file bisa ya? Di listnya. Listnya bisa. Biasanya tapi lebih gampang pakai Word aja kali ya mas ya. Jadi lebih PDF juga bisa. Iya sama-sama. Sukses ya. Adanya itu program abang itu semester berapa ya? Ada nggak sih di itu? Itu biasanya investasi kerjasama ada nggak sih pen? Apa aja sih? Kalau yang agak long itu kalau pengen yang agak long tuh biasanya ada melalui yang saya kenal tuh kemarin tuh gini kan ini ya apa namanya kalau teman-teman rajin tuh suka ini loh kemarin saya sempat nanya anak IF apa ya itu tuh saya sampai kaget nih dapat 3 sertifikat yang harganya satu sertifikat tahu sendiri kan satu sertifikat itu 3 juta dia dapat 3 Itu satu perusahaan saya nggak tahu kemarin tuh yang agak lumayan emang Huawei ya mas ya maksudnya agak jor-joran ya mungkin soal dana dan sebagainya yang dia nanti kalau misalkan kalau teman-teman kan D3 ya paling antara semester 3 atau 4 gitu coba nanti saya konfirmasi dosennya ini sudah buruk ya buruk udah info belum nanti bagaimana itu belum ada ya karena memang masih maba ya jadi nggak apa-apa sih nanti pada saatnya pas karena kan nanti teman-teman berarti semester 4 udah banyak info nanti karena kan memang sudah masuk ya karena kan D3 itu lebih cepat ya nanti bahkan misalkan gini saya kan SMK pasti kan pernah itu kan PKL gitu dia nah itu satu sekolah berbeda cuma SMK juga gitu tapi kerjaan saya waktu itu nggak jelas bu jadi program ini nggak dilanjut gitu kayak maaf nih bukan saya ini ya di sini aja kayaknya soalnya karena di kantor kalau di kantor itu kadang-kadang kerjanya kantor dalam artian bukan based on ya kita memang fakultas ilmu komputer cuman kan bidang utamanya pendidikan ya sebenarnya pekerjaan utamanya dia itu kan pendidikan ya jadi kurang ini ya kaitannya ya ada juga sih tapi saya kurang tahu juga sih nggak terlalu paling bantuin ini sih jaringan yang ada di ini nanti kalau datang kan komputer-komputer baru datang nanti paling teman-teman yang dari SMK kebetulan ada yang ngomong juga tapi kalau harapan saya karena nanti D3 teman-teman kalau nggak salah silakan mengajukan perusahaannya bisa
bisa kan udah D3. D3 itu nanti kalau mahasiswa itu malah justru ini teman-teman sendiri yang betul. Kalau kalau pada suka kemarin dikasih tahu tuh emang ya apa prestisnya apalagi putra kan putra tuh nggak diinin orang tua ya maksudnya kemana-mana nggak apa-apa itu biasanya pada nembak kayak Pertamina dan sebagainya besar-besar gitu boleh atau PLN ada itu kok nah itu nggak apa-apa itu Kemarin buat saya ada, buat profilnya lumayan ini gue nggak jelas bu, padahal perusahaan nama Telkom dan gitu, PT Inti, SMK saya PT Inti. masa Telkom nggak ada Terus, Bu, jadi saya datang itu nggak ngerjain apa PT Inti, jadi Telkom, nah, ini ada anakannya, tapi itu udah BUMN. soalnya rata-rata sih temen-temen ya yang udah-udah kayak MBKM tuh karena MBKM S1 ya yang udah-udah sih lumayan atau karena kan tergantung company-nya ya atau mungkin ini mas nanti banyak ini ya kali ya sama tingkat kali ya yang karena kan kita maaf ya kalau nggak masuk beneran nggak ngerti di dalamnya kita disuruh ngapain ya kecuali dia bener-bener nyemplung beneran nyemplung kan tahu Iya, oh saya saya tuh ngerjain apa sih gitu di dalamnya kalau ini nanti tanya-tanya ini aja mas yang lumayan tuh kalau kalau dari sisi teman-teman mahasiswa ya kalau yang udah-udah tuh biasanya kalau memang mau tanya kemitraan tuh ke Bu ini Bu siapa namanya Bu Erli tapi kemarin saya juga ditawarin nih mas agak kemarin saya ketemu sama ini nih sport blog nih kemarin ada project ini loh jadi bapaknya itu punya company kalau suka di bidang olahraga jadi ini kemarin saya ketemu langsung sih sama CEO-nya ini teman-teman jadi dia tuh bikin apps ya kerjasama sama Koni tapi masih ongoing belum selesai nah itu kalau project. project kalau memang nanti teman-teman pengen ngajuin atau apa untuk magang gitu apa bisa tuh kontak langsung ke beliau bapaknya langsung kalau mau ini kemarin kenal saya langsung ini Koni ini teman-teman kerjasama sama Koni jadi dia punya marketplace tapi buat ini teman-teman semua perangkat olahraga ya kayak kaos, jersey dan kawan-kawan gitu tapi spesialisnya untuk olahraga sport blog teman-teman kalau mau cek kebetulan kemarin saya ketemu sama Bapak Siun langsung sih dan kemarin beliau katanya membina teman-teman SMK juga kalau mau ini dan kalau mau saya kemarin baru ajuin ke Bu Erli untuk partneran kalau mau nah dan itu pun nanti kalau kita yang paling umum Huawei kalau Tapi saya lihat di sering webnya Rekmadu ada Oracle juga. mereka ada tapi saya jarang sih yang sering digaung-gaungin tuh kayaknya Huawei deh Huawei itu soalnya ngasih sertifikatnya banyak mas lumayan gitu tapi kalau nggak salah kan saya tanyain syaratnya apa mas kok bisa dapat banyak gitu sertifikatnya enggak bu cuma daftar doang nanti yang syaratnya sama coba aja kalau memang ini sudah waktunya Huawei kan kredit ya maksudnya soal IT nanti katakanlah profil teman-teman tuh kan bagus so kalau misalkan kinerja teman-teman bagus kalian cocok sama tempatnya kalau ada job offer kan bisa tinggal katakanlah langsung Itu bisa berapa bulan? Kalau saya dulu 3 bulan doang. kalau yang D3 sih saya kurang tahu mas Ada yang harus tes tahun. ininya ya soalnya kalau S1 kan sekarang ada MBKM di mana teman-teman tuh kalau nggak salah kan berarti teman-teman full belajar tuh paling full cuma sama semester 4 5 tuh paling udah magang kan nanti udah TA dan sebagainya syukur-syukur kalau project magang ditarik aja buat TA jadi nggak usah double kerja ya jadi bisa sekalian cepet tuh bisa 2,5 apa udah beres gitu, gitu. Tapi nanti ini aja kalau enggak ini mas sambil tanya Kaprodinya Pak Rio Wirawan yang kantornya nanti di belakang gitu jadi kan yang jadi ini mas kan ada ruang ini ya Selasar. selasar itu Iya, kan paling ada gede. yang masuk Iya. belakangnya itu kan ruang kaprodi tapi nanti teman-teman biasanya suruh masuk dari muter itu yang pintu masuknya itu nanti ketemu Pak Rio Wirawan gitu Pak boleh nanti tanya-tanya kalau makan videonya apa aja nggak apa-apa tanya dulu aja dia soalnya beliau kaprodi ya maksudnya lebih tahu partnershipnya kemana aja dan dia nggak mungkin ini karena mahasiswanya sendiri dan lebih enak kalau saran saya mungkin teman-teman kan sudah bisa offline ya tatap muka diskusinya lebih nyaman langsung ketemu beliau aja gitu kalau saya mungkin gambaran sekilas yang saya tahu itu sih yang buat itu saya yang kaget ya itu mas dia satu orang dapat 3 sertifikat di mana satu sertifikat seharga 3 juta saya aja maaf ya mas ya di kampus saya yang pertama saya kedua UGM sama BINUS itu nggak ngasih itu nggak ngasih bayar sendiri itu kalau mau bayar sendiri 3 juta itu sedangkan dia bisa dapat 3 gitu satu orang loh satu orang dapat 3 anak IF tapi informatik ya yang dapat nah
Jadi kayaknya teman-teman aktif aja yang ini ya, mungkin cari-cari info dan sebagainya, termasuk beasiswa juga. Itu kan biasanya teman-teman yang banyak mencari tahu ya, gitu-gitu. Biasanya sih ada info, cuman kan katakanlah nanti atau mungkin teman-teman sama ini teman sama BEM itu sering sih kalau ada Mbak Sabita tuh kayaknya ketuanya atau apa gitu. Apa? Sering kok. Yang kemarin mahasiswa saya yang di tiga Mas Arif tuh sering aktif ikut. Nggak harus teman-teman, kalau teman-teman suka yang belajar nggak harus yang kayak kegiatan mahasiswa itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak kan nggak wajib. Biasanya tapi tanya teman-teman kakak tingkat kali ya, soalnya banyak nanti ada mulmet, ada kalau di saya kemarin kan mulmet ya, mulmet tuh teman-teman bikin UI UX itu sih. Betul, Figma dan kawan-kawan ya. Terus kalau nanti ada robotika dan sebagainya, nanti coba aja sharing-sharing teman-teman yang lain. Mumpung masih maba, jadi saya beban apa mata kuliah juga belum terlalu terasa berat. Nah, dinikmati aja buat cari sharing-sharing dari first start awal kan udah katakanlah untuk ini ya. Bukan maksud saya untuk misalnya membebankan teman-teman di semester pertama, tapi untuk gambaran aja dulu sama teman-teman. Salut saya, keren-keren loh. Nggak apa-apa, santai aja. Nanti saling diskusi aja. Sama-sama, waalaikumsalam.